Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa di mata kuliah Kuratorial Seni Rupa, jurusan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang dengan materi pokok jenis kurator. Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa kurator dapat berasal dari berbagai disiplin keilmuan, terutama yang berkaitan dengan seni, budaya, seperti antropologi, sosiologi, filsafat, sejarah, kajian budaya, sastra, arsitektur, arkeologi, kajian seni dan pendidikan seni dan sebagainya. Peran kuratorial ini memberikan pertanggungjawaban kepada publik secara intelektual mengenai karya seperti apa yang tampil dan layak dibicarakan dalam suatu masa. Kurator juga bisa berperan dalam proses akuisisi karya dan mempertanggungjawabkannya kepada publik. Tahukah saudara, ternyata kurator ini memiliki beberapa tipe atau saya sebut sebagai jenis kurator. Ada beberapa macam kurator sesuai dengan status. Apakah ia terikat pada suatu institusi atau tidak? Gitu ya. Beberapa di antaranya yaitu ada kurator independen. Kurator independen yaitu seorang kurator yang bekerja menyelenggarakan suatu pameran baik di dalam maupun di luar negeri. Dia yang menentukan tentang tema tertentu pada suatu pameran. Dengan ini kurator mengetengahkan isu atau wacana atas suatu realitas kesenian dan desain misalnya yang menarik untuk direspons oleh seniman. Misalnya seorang kurator independen mengadakan sebuah pameran dengan tema humanities. Maka karya-karyanya ya yang dibuat oleh seniman yang mengikuti pameran itu tidak boleh lepas dari tema humanities. Nah, seorang kurator independen secara administratif tidak masuk dalam suatu lembaga formal ya seperti museum atau galeri seni ya. Ia menyelenggarakan suatu pameran karena diminta oleh pihak tertentu atau inisiatif sendiri bersama seniman atau kelompok seniman. Dari mana dana pamerannya? Dana pamerannya berasal dari atau diperoleh dari sponsor dari perusahaan atau institusi tertentu. Nah, contoh aktivitas ini misalnya dalam penyelenggaraan Binel Jateng pada Jateng pertama 2016, Binel Jateng kedua 2018 dan kabarnya akan dilaksanakan pula di tahun 2020 untuk Binel yang ketiga. Kedua ada kurator pendamping. Apa itu kurator pendamping? Nah, istilah lain dari kurator pendamping adalah ko-kurator. Ini juga muncul dalam wacana seni kontemporer. Kurator pendamping bertugas untuk mendampingi seorang kurator utama untuk sebuah pameran besar. Biasanya pameran besar ya, yang berjalan dengan jangkauan yang luas. Kurator pendamping inilah yang nantinya mengusulkan kepada kurator utama tentang karya-karya mana saja yang layak untuk masuk dalam event pameran yang sedang dikelola itu. Ketiga ada kurator negara. Nah, kurator negara itu adalah sebuah istilah kurator yang dipakai dalam satu pagelaran seni atau pameran seni yang secara resmi melibatkan beberapa negara. Misalnya ketika ada sebuah perhelatan besar, pameran seni yang menampilkan karya-karya dari sejumlah negara. Ya, misalnya pameran itu adalah pameran kontemporer antar negara se-Asia atau Asia Pasifik atau dalam lingkup ASEAN misalnya. Nah, keempat ada kurator kepala. Istilah kurator kepala adalah istilah kurator yang kegiatannya menangani kegiatan pameran besar yang tidak bisa dikoordinir sendiri olehnya. Kurator kepala merupakan pimpinan dari beberapa kurator yang menjadi bagian dari wakil-wakil daerah ya, atau negara. Ia memimpin suatu kegiatan dalam suatu kegiatan yang besar. Meskipun yang memilih karya adalah kurator, namun pendamping dan wakil-wakil kurator itulah yang sesungguhnya lebih banyak berperan di lapangan. Namun yang mengambil keputusan tertinggi terhadap pengelolaan atau kebijakan event itu adalah kurator kepala. Kelima ada yang disebut sebagai kurator museum. Kurator museum adalah kurator yang bekerja di sebuah museum, baik itu museum sejarah, museum seni, atau
atau galeri yang dia menyimpan karya-karya maestro yang sangat berpengaruh dan luar biasa, misalnya yang monumental ya. Tugas kurator ini adalah menjaga dan memelihara karya yang ada di museum itu serta menyelenggarakan pameran-pameran rutin di museum itu ya. Misalnya ada Museum Nasional, ada Museum Basuki Abdullah ya di Jakarta. Keenam atau yang terakhir adalah kurator galeri. Nah, kurator galeri adalah kurator yang bekerja di sebuah galeri seni rupa, ya, baik itu galeri nasional misalnya ya, ataupun galeri-galeri lain yang di luar Indonesia, ya, atau mungkin di daerah-daerah. Kurator galeri biasanya terikat dengan aturan yang ada di galeri tersebut, ya, jenis pekerjaannya, tupoksinya terikat di galeri. Biasanya digaji oleh galeri tersebut. Nah, tugas kurator galeri adalah menjaga dan memelihara karya yang ada di galeri, menyelenggarakan pameran secara rutin, ya, mempublikasikan, memasarkan karya ya, yang dipamerkan di suatu galeri itu. Ya, yang perlu dicatat adalah bahwa tidak semua galeri memiliki kurator. Hanya galeri-galeri tertentu yang memiliki kurator. Misalnya ada galeri nasional, galeri di Jogja misalnya. Nah, sedangkan galeri lain di daerah biasanya ya jarang memiliki kurator galeri, hanya menggunakan jasa kurator independen. Saudara, itulah 6 jenis kurator yang perlu saudara ketahui dengan karakteristik pekerjaannya masing-masing gitu ya. Nah, tugas untuk saudara untuk memperkaya pemahaman saudara adalah saudara mencari mencari dua kurator ya, baik di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu ya, dengan cara menjelaskan siapa dia serta profilnya seperti apa, pendidikannya dan kinerja pameran yang telah diselenggarakan.